jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu, ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan jadi bagian dari setiap kami yang datang beribadah pada pagi hari ini. Berkenanlah ya Tuhan menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan akhirnya tolong kami, bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kesempatan ibadah menjadi kesempatan kita bukan hanya datang sebagai rutinitas, tapi biarlah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Tema yang pagi ini sama-sama akan kita pikirkan, kita renungkan adalah mission in the marketplace. Misi Allah di tengah-tengah dunia pekerjaan secara khusus. Tuhan memanggil saudara dan saya, Tuhan yang merindukan saudara dan saya melakukan misinya di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang sering kali muncul ketika berbicara tentang kehidupan adalah pertanyaan ini. Untuk apa saya ada di dunia ini? Untuk memikirkan tema kita pagi ini, saya akan mengajak kita memikirkan yang pertama tentang misi terlebih dahulu. Dan yang kedua nanti kita akan melihat tentang dunia pekerjaan. Saudara, pertanyaan tentang untuk apa saya ada di dalam dunia ini. Manusia merindukan hidup yang sukses tentunya. Tetapi bagaimana kita mendefinisikan kesuksesan kita? Ada yang mendefinisikannya dengan studi. Ketika studi boleh dijalani, boleh mendapat pendidikan yang baik. Ada yang melihatnya dari karir yang semakin menanjak. Ada juga yang mungkin melihatnya dari sisi berapa banyak uang yang diperoleh. Maka kita melihat kesuksesan seseorang dari hal tersebut. Ada juga dengan sederhana mengatakan, yang penting mah saya menikah dengan keluarga yang baik. Saya boleh live happily ever after. Apapun definisi yang saudara dan saya pikirkan, tentu semua orang ingin masa depan yang indah, the bright future ahead. Tapi sadarkah kita kalau ternyata setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita? Saudara dan saya sedang menghidupi sebuah cerita. Mengapa demikian? Saya kutip kalimat dari seorang teolog bernama Timothy Keller. Dia mengatakan orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal, memiliki arti, maksudnya meaningful, tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Saya kasih contoh begini saudara ya. Bahwa kita pasti punya cerita, sadar atau tidak. Cerita itu kita dapat dari mana? Bisa jadi kita dapat dari perjalanan hidup kita, diturunkan dari orang tua kita, dibentuk dari society, masyarakat di mana kita hidup, sehingga
kalau saudara contohnya saja, misalnya cerita yang masuk yang saudara pegang, cerita utamanya tentang uang misalnya. Maka perhatikan, semua pilihan-pilihan yang saudara akan buat dalam hidup terkait dengan uang. Kenapa sekolahnya di situ? Nanti mungkin waktu mulai bisa memilih, pas mahasiswa ambil jurusan itu, lalu nanti kemudian bekerja dalam bidang tertentu. Semua pilihan yang saudara dan saya ambil sebenarnya sadar atau tidak sedang terkait dengan sebuah cerita yang kita sedang hidupi. Apakah cerita kita baik? Ya, tentu kita merasa ini yang terbaik yang saya pilih. Tetapi yang menarik saudara, kalau saudara dan saya punya cerita, pertanyaannya, pencipta kita yang menciptakan saudara dan saya, kira-kira dia punya cerita untuk hidup kita? If life is a story, there must be a storyteller. Kalau hidup itu adalah sebuah kisah, sebuah cerita, maka pastinya ada pencerita, ada penulis cerita. Sehingga pertanyaan penting buat kita, are we living our own story, atau kita sedang menghidupi ceritanya Allah? Cerita siapa yang saudara dan saya sedang hidupi? Ini menjadi pertanyaan menarik bagi kita untuk memahami misi saudara. Mengapa? Kalau kita bilang ada cerita dari Allah, maka pertanyaannya, yang mana ceritanya Allah? Saudara, kita bisa melihat God's big story dari mana? Tentunya dari Alkitab, ya. Nah, menarik saudara kalau memperhatikan. Pertanyaannya begini, Alkitab ini banyak cerita atau cuma satu cerita? Kalau saudara ditanya seperti itu, jawabnya apa? Alkitab ini banyak cerita isinya atau ada satu cerita saja? Tentu kita harus jawab dua-duanya. Karena di dalam Alkitab ada cerita tentang Adam, ada cerita tentang Nuh, ada cerita tentang Musa, ada cerita tentang Paulus, ada cerita tentang Petrus. Ada banyak cerita. Tetapi at the same time, Alkitab juga adalah satu cerita. Dari awal sampai akhir, saudara. Menarik ya. Mereka tidak pernah janjian ya. Penulis Alkitab ini menulis dalam kurun waktu yang cukup panjang, gak pernah rapat redaksi ya. Nanti Paulus kamu tulis bagian ini, nanti Musa tulis bagian ini. Mereka gak pernah kumpul, gak pernah rapat redaksi. Tetapi isinya bukan hanya berbagai kumpulan cerita, tetapi adalah satu cerita besar yang kita sebut God's big story. Oke? Nah, saya meminjam penjelasan dari seorang teolog misi bernama Bapak Christopher Wright. Di dalam satu buku ini, How to Preach and Teach the Old Testament and for All Its Worth, di dalam buku ini dia mengutip juga satu bagian yang dia katakan kalau saudara ditanya apa isi Alkitab kita, maka Alkitab kita sebenarnya adalah sebuah drama 6 babak. Dan kita bisa menjelaskan drama 6 babak dengan 6 simbol ini. Menarik ya. Sehingga dia katakan begini, kalau saudara ketemu orang, lalu orang itu tanya, apa sih isi Alkitabmu? Saudara bisa menggambarkan 6 simbol ini, menjelaskan seluruh isi Alkitabmu hanya dalam waktu 2 menit. Ya, dia bahkan bercandanya, kalau ketemunya di restoran gak ada kertas, ambil saja tisu, gambar 6 ini, you want to know my Bible? This is my Bible story. And this is God's story. Ini ceritanya Allah. Apa saja drama 6 babak ini? Mari saudara perhatikan sebentar. Bagian pertama itu panahnya dari atas ke bawah, karena ini bicara Allah mencipta. Itu adalah
babak creation. Allah menciptakan segala sesuatu. Lalu yang kedua, saudara lihat simbolnya saja udah bisa lihat ya. Manusia jatuh dalam dosa. Ya, jatuh dalam dosa. Sehingga tandanya silang. Lalu, mungkin yang kita paling tahu di situ yang mana? Yang tengah ya. Simbol Yesus. Tetapi sebelum Yesus datang, setelah manusia jatuh dalam dosa, di dalam perjanjian lama, Allah memberikan janji di mana akan datang juru selamat. Lalu kemudian Yesus datang. Di dalam sejarah kita melihat kedatangannya, dialah penebus, itulah redemption. Dan menariknya, setelah Yesus menebus, dia mati dan bangkit, dia naik ke surga, saudara. Dan dia berjanji akan datang kali yang kedua, di mana dia akan memulihkan segala sesuatu di dalam the new creation. Karena itu Alkitab kita berakhir dengan kitab Wahyu yang menunjukkan pengharapan yang akan terjadi ketika Kristus datang kedua kalinya. Maka sekarang pertanyaannya begini. Kalau saudara lihat hidupmu, hidup kita manusia, kira-kira kita ada di nomor berapa, saudara? Saudara ada di nomor berapa? Nomor 2. Saudara bareng ular waktu itu ya. Sempat selfie di Taman Eden. Kita nomor 5. Karena kita adalah orang-orang yang sudah mengalami ditebus Tuhan dan menanti Yesus datang kedua kali. Kita ada di nomor 5. Maka pertanyaannya, nomor 5 namanya apa? Nah, dia kasih penjelasan, this is mission. Jadi, kalau saudara memperhatikan seluruh kisah ini, we are on a mission. Menarik saudara ya. Alkitab menunjukkan hidup umat Allah yang telah ditebus adalah hidup yang menyatakan misi Allah bagi dunia ini. Saudara perhatikan gambar ini, maka saya harap kita memiliki cara pandang yang baru. Sering kali kita pikir begini, ini hidup saya Tuhan, ini cerita saya, maka it's my story. Lalu kemudian kita minta Tuhan masuk dalam ceritaku, berkati ceritaku. Itu bukan pandangan Alkitab. Di dalam pandangan Alkitab ada Allah yang punya cerita, dan Allah yang punya cerita itu mengundang saudara dan saya masuk di dalam ceritanya. Saudara bisa lihat bedanya? Bukan kita yang punya cerita lalu kita undang Allah masuk cerita kita, tetapi Allah yang punya cerita, dan Allah sebenarnya mengundang kita masuk di dalam ceritanya. Ini sebuah kehormatan. It is a privilege for us. Allah mengundang kita masuk di dalam ceritanya. Ceritanya adalah tentang misi ini. We are on a mission. Jadi kalau saudara bisa memahami hal ini, ingatlah bahwa hidup kita adalah sebuah cerita besar dari Allah. Kalau semua hal adalah tentang misi Allah, berarti kalau saudara melihat keluarga kita, harusnya kita tempatkan dalam konteks misi Allah. Yang lagi studi, yang lagi bekerja, engkau dan saya ada di dalam misinya Allah. Ini memang pandangan tentang misi yang luas, sehingga hidup kita sedang menjalankan misi Allah. Di dalam cerita besar Allah, saudara perhatikan, dengan memahami God's big story, kita seharusnya mengerti bahwa keberadaan kita, baik kehidupan, pekerjaan, keluarga, apapun itu, kita bukanlah tanpa sebab, bukanlah tanpa arti, tetapi kita sedang ada di dalam cerita misinya Allah. God's big story menempatkan kita sebagai partisipan, sebagai kontributor dalam cerita besar Allah. Apa yang kita lakukan harus dilihat secara luas.
sebagai bagian dari keseluruhan kisah Allah bagi dunia ini. Sehingga kalau saudara nanti kita bicara mission in the marketplace, maka kehadiran saudara di dalam marketplace, di tengah-tengah dunia pekerjaan, itu adalah misinya Allah secara luas. Saya harap kita bisa pahami ini. Saya kasih contoh begini saudara ya. Saya sekali lagi tidak sedang mengkritisi atau menyalahkan, tetapi saya hanya ingin menunjukkan kepada kita betapa sempitnya seringkali pandangan kita tentang misi. Hampir semua gereja punya tim misi. Kita bersyukur untuk itu. Kita punya pelayanan misi. Silakan, saudara harus dukung itu. Kita bersyukur ada orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk mengerjakan pelayanan misi secara khusus sebagai misionaris-misionaris. Tetapi seringkali kita lupa, kita juga adalah misionaris Allah. Satu waktu saya ketemu seorang jemaat begitu ya. Lalu kemudian dia tanya, "Pak, masih pelayanan, Pak?" "Iya, masih saya di perkantas." "Saya masih di perkantas, Pak Alex." "Iya." "Wah, masih hamba Tuhan ya, Pak?" "Oh iya," gitu ya. Terus dia ngomong, "Iya." Saya bilang, "Tapi kan kamu juga hamba Tuhan." "Oh enggak, Pak, saya kerja biasa. Saya mah hamba uang." Saudara, ini kan membuat dikotomi ya, seolah-olah yang kerjanya kayak kami, yang pelayanannya kayak kami ini hamba Tuhan. Yang kerjanya di sekuler, oh itu hamba uang, hamba dunia. Kalau saudara mengerti kisah besar ini, siapa hamba Tuhan? Semua kita. Siapa misionaris? Semua kita. Maka kita harus menghayati hal ini untuk kita bawa dalam hidup kita. Pelayanan misi harus dikerjakan. Daerah-daerah misi yang gereja buka, yang gereja support, harus dikerjakan. Tapi semua kita harus ingat, kita adalah orang-orang yang ada dalam misinya Allah. Saya kasih contoh begini. Kadang-kadang kita ngertinya, oh pergi pelayanan misi ya, tim misi pas pergi begitu ya. Ada beberapa jemaat yang ikut. Wah, pergi bermisi 1 minggu. Wah, kalau kita pergi bermisi, kita bilang 1 minggu itu kita lagi misi. 1 tahun berapa minggu? 52 minggu. Lalu saudara pergi bermisi 1 minggu. Lalu 51 minggunya ngapain? Kita mau kasih judul apa? 51 minggunya kita tidak pergi ke daerah misi. Saudara hadir di pekerjaan itu namanya apa? We are on a mission. Sebenarnya pelayanan misi yang khusus dilakukan, mungkin kita punya daerah misi, kita punya proyek-proyek misi yang kita lakukan, tidak meniadakan 51 minggu lainnya di mana saudara dan saya hadir di pekerjaan. Siapa misionaris di pekerjaan? Apa tim misi GKY bisa masuk ke pekerjaan saudara? Kami hamba Tuhan terbatas saudara. Yang bisa masuk di dalam pabrik-pabrik, yang bisa masuk di ruang-ruang kerja adalah kehadiran saudara-saudara yang adalah misionaris Allah di dunia pekerjaan. Ingat itu. Ini bukan sekadar pembagian, tetapi ini panggilan Allah bagi kita semua. Setiap minggu gereja mengutus misionaris. Wih, kok bisa? Nanti Musa utus kita ya, pergilah. Jadi apa? Jadi hamba uang. Jadi misionaris. Wah, kalau saya ngerti ini ya, setiap kali kalau saya mengerti. Karena kadang-kadang kita lihat yang diutus itu kalau cuma ditumpang tangan. Kalau kami di STT ya, kalau mahasiswa mau praktek tuh kita tumpang tangan ya. Pergi ke 30 gereja, pergi pelayanan. Tapi saya pikir setiap minggunya gereja mengutus sekian banyak, sekian ratus hamba-hamba Tuhan yang hadir di dunia pekerjaan. Apakah ini penghayatan kita? Bapak Ibu Saudara, saya ingat kalimat Martin Luther. Bapak reformator Martin Luther pernah berkata,
Saya kutip kalimatnya. Tidak ada pembedaan antara pekerjaan sekuler dan rohani. Seorang tukang roti, seorang petani, seorang raja, seorang pekerja, seorang imam, semua orang memiliki panggilan dan tugas yang setara di hadapan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua adalah pelayan Allah yang melayani sesama dengan pekerjaan kita masing-masing. Jadi jangan saudara pikir hanya hari Minggu, hari kudus gitu ya. Hari Minggu kalau perlu pakai buletan di atas kepala gitu ya. Wah, kalau tidak injek tanah gitu ya. Wah. Hari Minggu kudus banget. Kepentok haleluya. Kejedot maranatha. Hari lain saudara misionaris. Saudara orang-orang yang hadir di pekerjaan membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Maka kita harus sinkron. Find your place in God's story. Ingatkan diri kita bahwa we are on a mission from God. Dan kita dipanggil untuk berpartisipasi di dalam misinya Allah. Saya harap cukup jelas penjelasan tentang kenapa kita harus sadar we are on a mission. Nah, bagian kedua kita akan bicara marketplace. Karena saudara adalah misionaris yang hadir di lingkungan pekerjaan saudara dimanapun itu, maka saudara harus pelajari prinsip keterlibatan Kristen. Jauh lebih sulit mungkin bagi saudara untuk hadir jadi berkat ya. Kalau kami ini yang hamba Tuhan ketemunya banyak yang Kristen juga ya. Saya dulu sampai pernah minta sama Tuhan gitu ya, karena makin banyak pelayanan gitu ya. Tuhan, saya juga minta dipertemukan dengan orang-orang yang beda iman ya, supaya bisa bersaksi juga. Karena kadang-kadang kalau hamba Tuhan udah ini ya, besuk jemaat, lakukan ini itu, ketemunya ya Kristen juga. Ada yang belum sungguh-sungguh percaya juga. Tapi saya pikir justru kehadiran saudara ada di tempat-tempat di mana mungkin kami hamba Tuhan tidak bisa pergi ke sana. Maka perhatikan bagaimana prinsip keterlibatan Kristen yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam doa Yesus di Yohanes 17, saya ajak kita perhatikan prinsip ini ya. Mari kita baca ayat 15 sampai 19. Mari kita baca bergantian saudara ya. Yang laki-laki akan baca ayat 15, yang perempuan membaca ayat yang ke-16. Kita bergantian sampai ayat yang ke-19. Mari yang pria mulai lebih dulu. 1, 2, ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara perhatikan doa Yesus. Kalau ada orang yang tidak suka kehadirannya di dunia, ini kayaknya nggak pas sama doa Yesus ya. Karena Tuhan Yesus bilang, aku nggak meminta Bapa engkau mengambil mereka dari dunia. Bahkan perhatikan yang saya beri warna berbeda, kita diutus ke dalam dunia. Tapi at the same time kita bukan dari dunia. Nah, ini prinsip yang saudara dan saya harus bawa. Bagaimana keterlibatan Kristen dalam dunia tapi bukan dari dunia. Maksudnya bagaimana itu? Berarti kita hadir di dalam dunia, tapi kita tidak ikut nilai-nilai dunia. Saudara mau jadi misionaris di marketplace, pegang firman Tuhan yang adalah kebenaran. Mungkin ada yang bilang, tapi Pak susah Pak kalau nggak ikut nilai dunia. Tapi mari saudara belajar percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kamu di dalam dunia, tapi jangan ikut dunia. Nah, kira-kira itu prinsip yang perlu kita pahami. Maka untuk itu saudara dan saya harus cek juga. Jangan-jangan dunia sudah menguasai kita. Sejauh mana kondisi dunia
mungkin mempengaruhi kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya materialisme. Ukuran segala sesuatu tergantung materi. Nah, ini biasanya saya tadi juga bilang ya, ada nggak orang tua yang ngelesin anaknya matre? Ada? Bapak Ibu? Palingnya matematika, math, itu ya. Ada yang pulang anaknya, nak belajar matre gitu. Kok bisa jadi matre? Jangan-jangan ada cerita yang sedang tanpa sadar kita berikan. Ceritanya tentang materi. Misalnya ya, kalau lagi kumpul-kumpul, apalagi kalau kumpul keluarga ya, kadang-kadang mungkin anak-anak masih kecil-kecil tapi udah terpatri tuh. Lihat itu sukses anaknya Omu, lihat baru ganti mobil. Nah, masuk tuh di benaknya. Oh, papa gua bilang sukses kalau mobil, berarti harus ada materinya. Itu namanya sukses, baru keterima kerja di perusahaan bagus, gajinya 2 digit. Oh, saudara bilang nggak materi, tapi saudara tanpa sadar mungkin memasukkan nilai-nilai semua diukur dari materi. Saya diundang di dalam pelayanan ke orang tua ya, di salah satu sekolah Kristen. Saya nggak usah sebutkan namanya ya, bukan IPK. Dia kasih tema menarik tuh, nilai reputasi atau karakter. Jadi menarik ya, reputasi atau karakter. Dalam persiapan saya pikir menarik juga ya, kita butuh reputasi yang baik juga. Kalau kita pulang sekolah, anaknya kita cuma tanya, ya ini yang punya anak sekolah ya, tadi dapat berapa nilainya? 10 mah, itu saudara cuma menanyakan skor. Dan seringkali tanpa sadar kita merasa skorlah segala-galanya. Tapi kalau kita mau sedikit lebih jauh, mari kita bangun karakter. Maka pertanyaannya bukan cuma dapat nilai berapa. 10 mah, kamu jujur nggak waktu ngerjain? That is character. Kita hidup dalam masyarakat yang menekankan skor. Orang sukses dari nilai, dari berapa banyak yang dia punya, dari materi yang dia punya. Kalau ini tidak disikapi dengan benar, saya pikir kekristenan tidak mengukurnya dari materi. Koruptor kurang duit apa? Koruptor duitnya bagus, banyak, sukses dong. Kalau gitu ajarin aja anak kita jadi koruptor. Oh nggak gitu juga Pak. Oh iya sih, tapi jangan-jangan kita yang bikin anak kita jadi koruptor. Kenapa? Kita di dalam dunia dan kita ikut nilai dunia. Apalagi koruptor sekarang lumayan ya, masuk TV terus saudara, disorot loh. Saudara mau masuk TV susah kan? Jadi koruptor, gampang. Kita mengukur segala sesuatu dari materi. Kalau saudara hadir di marketplace, di pekerjaan, dan juga itu nilai satu-satunya yang saudara punya, sedih sekali hidup saudara. Kita tidak promoting God's kingdom, tapi kita promoting materialism. Ini memang susah, tipis bedanya saudara ya. Belum lagi nilai-nilai yang lain saudara ya, pragmatis. Ini kalau dibahas satu-satu jadi seminar saudara ya. Belum lagi nilai-nilai, jangan-jangan itu ada di hidup kita yang kita bawa waktu di pekerjaan kita. Jadi kita hadir sebagai misionaris Allah, tapi nilainya bukan nilai Allah. Konsumerisme, boleh nggak belanja? Boleh dong. Tapi kalau gila belanja, bahkan sekarang karena ada pay later. Pernah dalam satu ibadah saya ngomong pay later, habis itu shopping, gitu ya. Ada handphone jemaat bunyi. Saudara, pertanyaannya adalah apakah kita juga bawa nilai-nilai ini dalam pekerjaan kita? Kalau hari Jumat sudah kelihatan tuh ya, status-status TGIF, thanks God it's Friday. Hari Sabtu me time ya. Lalu kemudian ditulislah, saya ketemu beberapa profesional muda, work hard, play hard. Kalau hari Rabu tulis work hard, pray hard. Datang kebaktian doa Rabu. Gitu ya. Itu dibikin di tengah minggu untuk menguatkan saudara di dalam pekerjaan juga. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan, siapa tamu yang paling rajin sekarang ke rumah kita? Paket.
Itu kayaknya rajin sekali datang ya. Dan apa yang terjadi? Kita juga tanpa sadar nilainya begitu. Saudara beli barang karena apa? Butuh. Kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang ibu-ibu yang perempuan gitu ya, yang masih muda-muda gitu. Saya juga pernah nanya sama istri saya gitu ya, kok beli itu sih? Habis lucu. Hah? Beli barang karena lucu. Habis beli ketawa-ketawa, hihihi gitu ya. Gila saudara. Tapi itulah, nilai-nilai itu kan tanpa sadar mendikte kita. Apalagi dengan begitu gampangnya. Dulu semua hanya sejauh doa, karena gak punya juga. Sekarang hanya sejauh klik. Semua bisa diklik. Coba kalau saudara hadir di dalam dunia, bawa nilai-nilai ini, kita gak promote God's kingdom. Saya kadang-kadang mikir gitu ya, Tuhan jangan-jangan kami juga ikut merusak dunia ini dengan berbagai hal seperti itu. Nah, kita mesti hati-hati saudara ya. Hedonisme. Kita ada di dalam dunia, in the world but not of the world. Bayangkan kalau semua kita pulang sebagai misionaris-misionaris Allah dengan seluruh bidang profesi kita, apapun profesi kita. Saudara nggak ada di atas, maaf nggak ada ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga juga profesi gitu ya. Dan saya melihat bahwa kalau kita hadir dalam dunia, gereja itu mengutus misionaris paling banyak setiap hari Minggu ya, untuk pulang dan menjadi berkat. Ada yang pernah bilang, saudara nanti bisa cek kebenarannya ya, kalau gereja Katolik katanya selama 1 minggu itu nggak pernah tutup. Kalau saudara pergi gereja Katolik bisa masuk kapan aja ya. Tapi gereja Protestan biasanya nutup. Itu kebiasaan Martin Luther katanya. Karena Martin Luther mau mengatakan, tempatmu pada hari Minggu kerja bukan di gereja. Kamu ada di sana. Kamu misionaris di sana. Kalau sekarang kita tutup karena banyak barang berharga ya. Takut hilang juga kalau gereja terbuka. Kalau gereja Katolik saudara mau datang sampai jam berapapun terbuka ya. Itu karena kebiasaannya. Tapi ternyata waktu saya pelajari filosofinya, oh iya, Martin Luther mau mengingatkan, tutup gereja. Tempatmu bukan di sini. Kamu harus hadir di dalam dunia, mengerjakan panggilan Allah. Maka saudara dan saya, kita sedang mengerjakan misi Allah. Bagaimana kita melakukan misi ini? Maka ada 2 hal yang bisa saudara lakukan ya. Saya jelaskan dengan sederhana, bisa lihat penjelasannya. Pertama, karena ini bicara bekerja, saudara kompetenlah dalam bekerja. Kembangkan kompetensi saudara. Kenapa? Karena kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat pekerjaan kita. Kolose mengingatkan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan hanya untuk manusia. Maka kembangkan kompetensi saudara. Kalau saudara ekonom, jadilah ekonom yang baik, akuntan yang terbaik. Saudara ahli teknik, sarjana teknik, lakukanlah jadi arsitek yang terbaik, jadi dokter yang terbaik. Kembangkan kompetensi, itu bagian saudara mengerjakan misi Allah di dalam marketplace. Tapi yang kedua, jangan cuma mengembangkan kompetensi lalu kemudian cuma dapat uang banyak. Tapi saudara ingat, yang kedua, jadilah transformator. Bawalah nilai-nilai kerajaan Allah di dalam pekerjaan saudara. Membawa pembaharuan di tempat di mana kita hadir, di pekerjaan kita. Saya ketemu beberapa teman yang punya usaha. Dan dia bilang, kalau hari Minggu saya atur. Dia panggil saya bang, saya atur bang. Memang sih kami Minggu buka, tapi saya atur yang Kristen boleh pilih dulu, ibadah dulu, baru masuk kerja. Saya pikir ada cara-cara yang harus kita pikirkan untuk kehadiran kita di dalam dunia ini. Kenapa? Kita dipanggil jadi garam dan terang. Saudara masih ingat ayat-ayat ini? Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Saya waktu pelajari, iya ya, Tuhan gak bilang kamu adalah terang. Tuhan gak bilang kamu adalah garam. Perhatikan, kamu adalah terang dunia. Berarti di mana tempat kita hadir sudah dikasih tahu, kamu adalah garamnya dunia. Kamu adalah terangnya dunia. Kita bukan cuma garam, kita bukan cuma terang. Dan ingat, kita juga bukan dunia. Kita garamnya dunia, kita terangnya dunia. Garam jangan cuma kumpul sama garam saudara ya, nanti jadi gudang garam. Harus hadir di dalam dunia. Di pekerjaan saudara, apakah saudara sudah menghadirkan kerajaan Allah?
Hidup berbeda dengan dunia. Kita tadi doa Bapa kami. Kita mintanya apa? Datanglah kerajaan-Mu. Apa maksudnya? Dalam satu penjelasan menuliskan, kita minta datanglah kerajaan Allah tentunya bukan di surga. Di surga dia sudah jadi raja. Tapi di dunia ini. Di dalam segala aspek kehidupan. Rajakanlah Allah. Allah satu-satunya raja yang berkuasa penuh memerintah atas seluruh ciptaannya. Termasuk pekerjaan saudara. Maka jangan ikuti nilai-nilai dunia. Nilai dunia itu is saudara. Egois, pragmatis, hedonis, konsumeris, ini semua nilai-nilai dunia. Tapi kita hadir di pekerjaan membawa nilai kerajaan Allah. Nilainya apa? Kean, kebenaran, kebaikan, kejujuran, kesabaran, kemurahan, dan lain-lain. Rindukanlah, karena Allah memanggil saudara untuk melayani Dia di Indonesia, bahkan di dunia ini. Melalui pekerjaan kita, melalui kehadiran kita di dalam berbagai bagian. Indonesia membutuhkan kehadiran saudara yang juga membawa nilai kerajaan Allah. Bagaimana terus bisa bertumbuh? Maka saya ingatkan saudara ya, kalau tetap mau jadi misionaris di tengah-tengah marketplace, maka Tuhan minta saudara dan saya terus bertumbuh. Dan Tuhan kasih modal ya. Tuhan gak cuma suruh, tapi Tuhan kasih modal. Ada 3 hal yang Tuhan kasih supaya saudara bertumbuh. Pendeta John Stott menyimpulkan, pertama Tuhan kasih Roh Kudus. Yang kedua Tuhan kasih firman Tuhan, Roh Kudus di dalam hati setiap kita yang percaya. Tuhan kasih firman-Nya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan sudah tahu jalanmu gelap, kamu butuh firman. Dan yang ketiga Tuhan kasih kita komunitas. Mari kita saling mendukung, saling menguatkan. Kalau orang bilang, aduh semua teman bisnis saya terus curang. Cari, ada kok komunitas orang-orang yang cinta Tuhan, berbisnis dengan jujur. Cari komunitas itu. Mungkin di gereja kita ada koneksi dengan beberapa gereja lain. Saya pikir juga di sini Tuhan mau kita terus bertumbuh menjadi orang-orang yang melayani Dia. Saya tutup dengan kutipan dari pendeta John Stott dalam satu parafrase terhadap khotbah di bukit. Dia mengatakan begini: jika daging busuk, jangan salahkan daging. Karena daging kalau nggak di lemari es ya makin lama masih makin busuk saudara ya. Jangan salahkan daging, tanyakan di mana garamnya. Kalau dunia busuk, jangan salahkan dunia. Memang dunia terus membusuk. Tapi tanyakan, di manakah garam dunia? Kalau rumah gelap, jangan salahkan rumah. Tanyakan di mana lampunya. Kalau dunia gelap, jangan salahkan dunia. Tanyakan, di manakah terang dunia? Maka pertanyaannya, sudahkah saudara dan saya hadir sebagai garamnya dunia, sebagai terangnya dunia, secara khusus di marketplace, di mana sebagian besar saudara akan diutus kembali ke pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kehidupan sehari-hari. Kapan mulai kerjanya? Ya mulai sekarang saudara ya. Walaupun mungkin praktisnya besok ya. Harusnya orang Kristen seneng ya. Thanks God it's Monday. Harusnya begitu prinsipnya. Kenapa? Karena hari Minggu diutus. Masa begitu diutus terus besoknya I hate Monday? Itu kurang ajar luar biasa ya. Nanti kapan-kapan kita bahas teologi kerja. Wah itu lebih luar biasa saudara. We don't have to hate Monday ya. Karena apa? Ingat hari ini nanti Musa angkat tangan utus kita. Ayo pikirkan gitu ya. Wah saya diutus nih. Besok berarti saya hadir di pekerjaan di mana saja. Jadi misionaris Allah, membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara siap? Saudara siap? Jawab Tuhan ya, nggak perlu jawab saya. Kiranya kita dikuatkan. Amin. Mari berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu. Kami mohon tolong kami mengerti kami ada dalam misi Allah, mengerjakannya bagi kemuliaan Tuhan, termasuk melalui kehadiran kami. Setiap minggu Tuhan mengutus kami, bukan supaya kami makin mirip dengan dunia, tapi supaya kami mengerjakan panggilan-Mu dalam pekerjaan, profesi, panggilan kami sehari-hari bagi kemuliaan Allah. Terima kasih, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.